Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala bebas sampai bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Kemarin Gusti Allah sudah menjelaskan peran dan tugas Rasul itu, inna arsalnaka bil haqqi basyiron wa nazira. Ya, oleh karena itu kalau tersentuh ya hal-hal yang berhubungan dengan naziron, ya jangan justru sakit hati, justru ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Walatus alu an ashabil jahim. Nah, kalau Rasul itu sudah melaksanakan itu semua, maka Rasul tidak akan dimintai pertanggungan jawab, tidak akan ditakoni, tidak akan ikut menanggung itu dosanya orang-orang ahli neraka dewe-dewe. Ya, jadi hasilnya sudah wis bebas tugas kerasulan, saiki karepmu dewe-dewe. Man amila solehan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Bebas Rasul. Jadi sudah menjelaskan. Tetapi yaitu kita waspodo. Karena apa? Karena lanjutan ayat ini, walan tarudhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Kan sampai situ kemarin nggih. Nah, itu kita juga waspodo ya, kalau kita sudah menjadi orang Islam kemungkinan digoda oleh umat lain untuk kepincut. Nah, ada kan banyak, jangankan kelas orang biasa, adik Buya Hamka saja. Nah, karena kemarin saya beri contoh Buya Hamka, kepincut juga akhirnya dia masuk Kristen, adiknya Buya Hamka. Apalagi kita orang, makanya inilah perlu benteng anak putu panjenengan. Makanya Islam itu pados mantu, pados lingkungan kehidupan. Kalau orang dulu lingkungan kehidupan pun dijadikan ini semua itu dijadikan pilihan. Awamu arep tinggal nang endi, boleh umah nang endi. Sampai-sampai ada riwayat kan, Imam Syafi'i tidak mau sholat di satu tempat gara-gara teropong sosiologisnya Imam Syafi'i melihat bahwa masyarakatnya kurang harmoni. Nah, itu makanya monggo kita sebagai orang yang beragama ini betul-betul bertekad menjalankan sekecil apapun titah atau daunipun Gusti ing Maha Kuwasa. Karena apa? Huwal huda. Karena apa yang sudah diyakini oleh kita ini memang betul-betul huda gitu loh. Betul-betul kebenaran yang hakiki. Sekalipun memang digoda juga oleh sejarah. Kemarin saya sudah memberi contoh munculnya mazhab. Tetapi ingat memang itu juga kehendak Gusti Allah ya.
Dan Rasul sendiri sebetulnya bersyukur dengan kreativitas ijtihadnya umatnya itu. Ya, makanya kan ada hadis man asoba pak ijtihada pak asoba kalau bener pak asoba falahu ajroni, fa akhtoha falahu ajrun wahidun. Kalau keliru orang pendapat itu berijtihad itu maka pahala satu. Nah, konsekuensinya memang kadang-kadang kalau sudah terjadi kelompok-kelompok itu kulu hizbim bima ladaihim farihun, dalam Al-Qur'an itu selalu mendewa-dewakan kelompok dan golongan. Walaupun Rasul sendiri sudah memberi ini sebetulnya ikhtilafu ummati rahmatun. Sebetulnya perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat kalau disikapi secara arif. Jadi walaupun agama Islam dari Al-Qur'annya satu, Rasulnya satu, implementasinya diperkenankan untuk menyesuaikan. Nah, itu kita juga harus waspada karena sekarang itu banyak juga kelompok dan golongan yang itu jadi godaannya itu. Makanya sing kokoh dan kukuh kekeh cek sudah mah kokoh kukuh kekeh. Nah, kita teruskan lagi ya. Wala init tabak ta'ahwa ahum, taknya di sini masih kepada Kanjeng Nabi di zaman itu. Nah, wala inlan seandainya panjenengan Rasul, yaitu sumpah ini panjenengan manut, itaba'atu manut, taba'at manut kepada apa? Ahwa ahum ing piro-piro ajakane nepsune orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani atau orang-orang yang memang ditugasi untuk awakmu berdakwah. Jadi bukan jamaahnya ikut ustadznya, wah ini gambarannya, tapi ustadznya ikut jamaahnya. Ini gak boleh, harus punya pendirian juga jadi ustadz ini, jangan mancela-mencela. Nah, ini seandainya panjenengan Rasul manut kepada ajakannya orang-orang ya yang tidak ridho dengan kebenaran agama yang diajarkan oleh panjenengan, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah panjenengan Rasul menerima ya ilmi di sini wahyu maksudnya, menerima risalah saking Gusti Allah. Seandainya kamu sudah menerima wahyu keislaman, kemudian kamu ngikuti ajakan mereka, teman-teman. Gampangannya kan harus ngaten. Jadi minal ilmi di sini ayat al wahyi minallahi ta'ala, tegese mendapatkan setelah menerima wahyu saking Gusti Allah. Malaka minallahi miwaliyi wala nasir. Nah, ini Rasul juga diancam. Jadi jangan dikira Rasul sendiri ya ketika abai menjalankan tugas, maka bukan berarti Rasul juga tidak mendapat teguran. Ini semi teguran ini. Malaka minallahi miwaliyi wala nasir, ya padha mawon panjenengan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, seandainya panjenengan mengikuti pengajaknya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang kufar Mekah, setelah panjenengan mendapatkan wahyu saking Gusti Allah, malaka maka ora ono, mak itu ora ono. Laka iku dumateng panjenengan saking minallahi saking Gusti Allah, ora ono nopo min waliyin wala nasirin, sama mawon ora bakal mendapatkan pertolongan. Wala nasir itu ya, wali itu ya pertolongan, nasir juga pertolongan. Nah, itu nulungi, nasir. Makanya di sini ada Ustadz Nasir, Ustadz yang selalu nolong. Nah, itu bagus. Nah, bisa ngapunten ya, ini kita nikmati dulu. Alhamdulillah. Makanya memang kadang-kadang, nah, cuman bedanya itu di sini waliyin itu artinya yahfaduka.
orang yang ngerekso jogo, wali itu dikatakan jogo, walaupun ada kata walaupun diartikan kata lain tiang singasihi. Nah, nasir diartikan yamnauka minhu, yamnauka yang nokang nyegah, haknya ini tafsirannya kak dumateng panjenengan Kanjeng Nabi minhu saking Gusti Allah. Apakah ada selain Gusti Allah yang bakal nolong kita dan bakal menjaga kita? Nah, ini ya sekarang buktinya kan itu. Zaman sekarang kalau Gusti Allah itu sudah dibuktikan nyoto dengan pandemi ini. Kalau kita tidak betul-betul mendapatkan perlindungan dari Gusti Allah, ya itu. Saya kemarin mendapat informasi juga, ternyata ketika diberi obat, nah, obatnya ini ya juga ketika tidak cocok, justru itunya itu semakin berkembang. Makanya dokter ini tidak bisa memastikan ini penyakit ini obatnya ini, makanya namanya saja diagnosis. Nah, kalau diagnosisnya kurang cermat, ya itu. Kalau diagnosisnya keliru, ya makanya ada istilah mal obat, mal praktek segala itu. Nah, karena apa? Ya karena menuso, Bu. Karena menuso itu harus dipahami. Makanya dinaikkan dosisnya. Setelah ini tidak cocok, naikkan lagi dosisnya. Nah, ini untuk bisa menaikkan dosis, makanya di sini peran ilmu, ilmu itu penting. Ya, kita juga begitu memahami Al-Quran. Kalau peran ilmunya gak jalan, ya bisa-bisa keliru. Nah, itu. Ya. Kebetulan kemarin saya diskusi dengan 3 orang ahli. Yang kemarin kan hari Rabu, yang hari Selasanya itu si yang dengan diskusi dengan saya itu satu arena di dalam diskusi juga. Nah, ternyata si pakar yang diskusi hari Selasa ini ya cara menempatkan ayat untuk menguatkan pendapatnya itu keliru yang dipilih. Nah, dikomentari oleh teman yang satu forumnya itu. Nah, ada 4 ini. Ya udah dokter semua, kiai semua. Yang satu sekjen Masjid Indonesia ini, yang satu lagi sekretaris jenderal MUI pusat. Yang satu lagi ketua divisi fatwanya dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, kemudian kemarin ke Jawa Timur diskusi lagi, meneruskan diskusi yang hari Selasa. Saya katakan selama manusia model apapun, kelas apapun, keliru itu mesti ada. Makanya agama itu cukup bijak. Watawa saubil haqi, watawa saubi sober. Itu penting. Makanya pun rumongso kita ini ojo GR gede rumongso apa rumongso gede GR ini penting. Sebab ini yaitu Rasul sendiri pernah itu kan ketika nanti menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 16 bulan, itu dispun dilecehkan, dihino, akhirnya juga berdoa, aduh Gusti. Nah begitu juga. Nah kalau awakmu kepincut dengan ajakan-ajakan orang yang ingin mengabaikan kembali ajaran agama sing awakmu gawa, ya padha wae awakmu juga akan terjerumus kepada malaka minallah. Jadi Gusti Allah adil. Di sinilah adilnya Gusti Allah. Makanya panjenengan jangan dikira kalau sudah jadi kiai mesti istimewa, belum tentu. Sudah jadi ulama yang alim sudah istimewa, belum tentu. Konon Imam Ghazali yang hebatnya seperti itu masuk bahagia di alam kuburnya itu bukan karena kealimannya, bukan karena kehebatannya, justru karena apa? Karena membiarkan seekor lalat yang kehausan meminum tinta
yang biasa dijadikan nulis kitab oleh Imam Ghazali kan. Sama halnya kan itu hati. Jadi pelik sekali itunya kalau kita tidak. Artinya kunci keberhasilan orang beragama itu pasrah bongkoan, namanya tawakal dan qanaah dumateng Gusti ing Maha Kuwasa. Sama dengan panjenengan, keberhasilan sebagai istri solihah itu taat kepada suami. Kan ngoten nggih, Bu. Kalau taat tuh enak, suaminya juga apa. Tapi kalau bolak-balik protes, tukuno kelambi abang, protes jaluk putih. Ya gantian sekarang yang ke atasnya merah, ke bawahnya putih. Sehingga biasanya 17 Agustusan kan itu. Tukuno emas, jaluk ya itu emas putih, emas merah, emas kuning. Tahu-tahu oleh suaminya, daripada rewel-rewel tak tukuno mas-masan, sing penting rupane podo kan. Hati-hati, nah itu memang taat tuh, dan berat memang taat itu, apalagi taat nang Gusti Allah, taat kepada. Nah oleh karena itu dituntut cinta. Nah, kalau taat dengan dasar cinta itu tidak ada kalkulasi imbal balik. Mudah-mudahan kita masuk derajat hub. Dalam tasawuf itu derajat orang itu taat yang paling bawah sampai taat yang ke atas itu namanya hub. Nah, di atas hub itu nanti kan merasa dekat. Nah itu makanya ada istilah muslim, mukmin, muttaqin, muhsin, paling atas sendiri namanya muqarrabin. Kan orang merasa dekat. Nah itu walaupun jauh di sana tapi selalu ada di hati kan itu. Yang angel itu noto. Nah Gusti Allah juga begitu kan. Man atawaha biqalbin salim. Ya opo aku iki ana nang atimu. Wah itu itu yang perlu kita golek ilmu nih, kita golek pados ilmunya. Ten nggih. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Yamna'uka min wala nasirin, dan ora ono tiang yang bakal nyegah membantu. Nah, itu makanya monggo Gusti Allah tuh waliyun nasir. Makanya salah satu asmaul husna itu kan ada nasir ya kan. Alladzina utawi wong-wong ataina kang wis maringi ingsun Allah nahum ing si aladina maringi napa alkitaba ing kitab suci ya. Nah itu mubtadaun ikut dadi mubtada. Nah ini alanya jadi ada ya, dalam bahasa Arab itu ada mubtada, ada khobar, ada hal, ada tamyiz, ya itu macam-macam. Yatluna kang padha maca si aladina hu ing kitab haqqa tilawatihi ya, haqqa jadi mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, sak mestine, sak temene belajarnya itu sesungguhnya. Jadi tala yatlu itu moco maos ya, sama dengan qoro'a yaqra'u. Cuman bedanya menurut para ahli bahasa, kalau tala itu derajatnya sudah bukan hanya membaca, tapi sebagaimana kemarin kan ada yang membaca dengan tujuan untuk mengerti, tetapi di atas ngerti itu harus bisa memahami, di atas memahami bisa menghayati, setelah menghayati bisa mengamalkan. Nah yatlu itu derajatnya itu bukan hanya pada taraf mengerti, tapi sudah naik levelnya tuh, naik memahami, membaca dan memahami. Tapi kalau qoro'a membaca saja. Nah, makanya kan ada tilawatil Quran, ada qiraatil Quran. Jadi kalau tilawah itu derajat membacanya itu moco tur paham. Tapi kalau qiraah moco saja. Makanya Al-Quran itu Rasul tidak sampai kepada tilawah kan. Ya iqra'ul Quran, nah itu
yati yaumal kiamati syafi'an li asbal banawiru buyutakum bisolah wa qiraatil mocok saja dan kata Rasul moco Al-Quran itu bukan per ayat, bukan per kata, per huruf itunya itu pahalanya tuh membaca Al-Quran per huruf. Artinya kalau panjenengan saged maos mawon, nah itu sudah dianggap istimewa. Nopo mali dari membaca naik levelnya itu membaca dan memahami. Nah membaca dan memahami istilahnya dengan tilawah. Tala yatslu tilawatan. Nah, itu ulama Indonesia itu ada yang hebat juga itu, Yai Maksum keras tuh. Bisa membuat konjugasi bahasa Arab. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa laka maf'ulun uf'ul la taqul maf'alun tala yatslu tilawatan wa itu bisa jadi direka. Bahasa Arab itu ada unsur rekanya. Doroba ya dorban wada kamadrubun udrib la tadrib madrub. Nah, itu. Kalau biyen cicilik itu di ngalami cicilik sien bu setuwe ngeten iki ya akeh laline. Makanya panjenengan kalau gadah putra tasih alit monggo dibekali oleh berbagai senjata keilmuan. Sebab bagaimanapun man aradad dunya fa'alahi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alahi bil wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Itu kita ingin selamat di akhirat pun kalau masa ingin belajar nuntut ilmu keliru sedikit itu dimakfu. Nah, itu. Nah, yang jangan keliru itu jadi ustadznya. Nah, kalau ustadznya keliru bisa dikategorikan fa'abtau bi ghairi ilmin fa'adolu wa adol. Dianya sendiri tersesat, yang ngerungu seperti halnya cerita Imam Abu Hanifah itu yang tempo hari sudah gara-gara anak kecil akhirnya Imam Abu Hanifah sadar. Termasuk Imam Ghazali gara-gara adiknya sumerap kalau Imam Ghazali sholatnya tidak khusyuk, akhirnya Imam Ghazali pados mali guru yang bisa mengantarkan sholat itu innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri dalam surat Toha ayat 14. Itu ngoten cerdas nggih. Nah, itu. Ya, tilawah niku derajatnya itu naik tilawah. Yaqra'unahu kama unjila wa jumlatul hal wa hakun. Nah ini kalau wal jumlatu utawi jumlah itu susunan kalimat di sini itu bukan ping-pingan bu jumlah siji tambah siji jadi loro bukan jumlah itu maksudnya dalam bahasa Arab kata jumlah itu susunan kalimat. Nah susunan kalimat di sini dari aladina atana kitab yatslunahu haqqa tilawatihi. Ini kan ini rangkaian kalimat yang berfungsi ya sebagai apa hal, sebagai kata keterangan. Kata haqqo iku nasbun mestinya. Haqqo itu kedudukannya posisi nasab. Jadi dalam bahasa Arab itu kan ada marfu, ada mansub, ada mahfud, khofat, ada jazm. Nah itu akeh bu nggih iku niku napa rangkaian apa modalnya ternyata akeh untuk jadi orang berilmu itu modalnya kata apa jenenge khofat wa alamatu rafihi domatun dohiratun wa alamatu rafihi alifan kali anahu. Wah itu wadah kalau siene ciklakon ngoten niki Bu seperti di sini bisa yatsuna pin mudma pin fi'lun mudhari'un marfu'un li anahu. Nah, itu haqqa tilawatihi itu dibaca nasab ya. Kenapa? Ya karena sebagai hal itu kalawan makanya didatakan kalawan sak mestine maca temenan karena masdar. Sedangkan khobarnya wal khobaru jadi utawi khobar ada mubtada ada khobar kan ada fiil ada fa'il.
Wal khobaru uta khobar iku. Nah, maka dalam bahasa Arab yang di bahasa Al-Qur'an kemudian diartikan dengan bahasa Jawa iku pas itu nah itu. Cara mengkonstruksikan struktur kalimatnya itu dipahami juga oleh bahasa Jawa. Makanya ada utawi, iku, hale. Nah, kan kalau jenengan maos kitab kan hale no kan enak itu. Ulaika iku utawi wong-wong sing aladina yatainamul kitabiyat suhaqotilawati yu'minuna podo iman sapa si ulaik. Nah enaknya itu ulaika itu kembali aidnya itu kepada aladina atainahumul kitab. Aid kembalinya memahami kata ulaik itu kemana. Nah sangat tergantung. Ulaik itu untuk kata ganti manusia banyak. Nah kita harus cermat kemana aidnya ini, kembalinya itu kemana. Makanya diartikan ulaika utawi iku mengkono wong sing aladina atainaumul kitaba yatsunahu haqqa tilawati ya yu'minuna podo iman sapa si ulaik. Nah iman bihi marang nopo, marang kitab. Nah itu. Nah ini ayat ini konon menurut salah satu asbabul nuzulnya nazalat dan turunakan opposite ayat bijamaat ing dari sekelompok orang ya, golongan kodimu kang podo disi siapa aja minal habasati dari negara Habasah kodimu nopo wa aslamu. Jadi ada sekelompok orang dari agamanya dulu, ada yang mengatakan Nasrani Habasah, Bani Habasah, ada yang mengatakan agamanya agama Habasah, agama animisme, dinamisme. Jadi yang namanya animisme, dinamisme itu bukan hanya di wilayah dulu di Nusantara saja, di hampir belahan dunia orang tidak percaya dengan Gusti Allah, tapi dia masih punya kepercayaan kepada benda-benda bertuah, kan kepada binatang kayak orang India itu pada sapi itu atau tai ini kalau suro itu tai bule, kerbau bule. Nah, tapi kalau itu simbolik, kalau itu sinonim. Kemudian pada Islam, nah itu sama-sama. Jadi orang-orang yang dulunya apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun dia lakukan, kemudian dia masuk Islam dan mempelajari Islam secara benar, mempraktekkan Islam secara benar, beriman Islam secara sungguh-sungguh, ya tetap mereka ini orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya, wa may yakfur, wa man lan sinten mawon yakfur kang kufur sapa siman bihi marang kitab itu. Nah ini kan aladina atainumul kitab di sini kan maksudkan Al-Qur'an. Nah itu. Apalagi dia berulah ya. Dengan apa berulah? Bi ayyuharrifahu ya. Berulah kafirnya itu sudah dia tidak percaya, sudah dia membangkang, bahkan merubah. Nah inilah yang punya niat jelek merubah kitab suci termasuk Al-Qur'an ya bukan hanya dari dulu, sampai sekarang pun masih ada. Makanya hati-hati juga ya untung Al-Qur'an ini dilindungi dengan dua metode ya. Metode pertama dengan metode banyaknya orang yang hafal Quran. Metode yang kedua penulisannya sangat cermat, sangat hati-hati dan ditasheh oleh lajnah pentasheh Al-Qur'an. Itu hebatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gusti Allah ngerawat, menjaga orisinilitas, menjaga autentisitas Al-Qur'an, menjaga keaslian Al-Qur'an. Nah, itu dengan dua model itu. Tidak ada kitab suci selain Al-Qur'an yang mudah dihafal.
Ceritanya seperti itu. Jadi kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, ya itu sulit dihafal. Tapi Al-Quran banyaknya, bahkan yang ada yang 3 bulan sudah bisa hafal Quran, Bu. Ya, cuman ya ini juga kok ada konsekuensi juga. Kalau hafal Quran, hafidul Quran, hamilul Quran ini ya harus ini juga harus hati-hati. Jadi itu faulaika mongko utawi. Nah, utawi ini Bu diartikan utawi karena posisinya sebagai mubtada. Faulaika mongko utawi mongko siman yakfuru ya hum. Nah, awalnya kata man, makanya kata man itu menurut ulama ahli nahwu bisa untuk mufrad dan bisa untuk jama. Makanya kata man itu selalu diartikan siapa saja. Kalau sudah siapa saja itu kan tidak jelas aktornya kepada siapa, pada siapapun. Maka humnya bisa diganti, kata ganti dari wa may yakfuru bihi. Nah, humnya itu kembalinya kepada man. Iku al khasiruna tiang-tiang ingkang tuno rugi. Jadi kalau orang itu ingkar kepada kitab suci, ya maka orang tersebut menjadi orang yang rugi, terutama di dunia. Jadi kitab suci Al-Quran itu bukan untuk dipraktekkan di akhirat. Akhirat itu hanya menerima balasannya. Al-Quran itu guideline kita di dunia, guideline ya, sebagai blueprint kehidupan yang ideal, yang dalam istilahnya ulama-ulama tasawuf insanul kamil ya Al-Quran itu. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan seluruh harapan yang terukir di dalam Al-Quran, insya Allah kita ini masuk posisi insanul kamil. Jadi ada teori ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam misal, alam adzam. Nah itu insanul kamil, itu dalam bab tasawuf. Bagaimana orang itu menjadi manusia sempurna? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sering panjenengan patihai kalau tahlilan itu, nah itu salah satu ulama yang bisa membuat gambaran konkret seperti apa insanul kamil. Beliau menulis buku judul Insanul Kamil ngoten. Nah, kalau bisa mempraktekkan Al-Quran secara sempurna, insya Allah orang itu kategori Insanul Kamil ngoten. Nah, mengapa mereka dianggap rugi? Ya, mengapa mereka ini akan terjerumus kepada kehidupan yang sengsara? Lima sirihim, karena nggon bali tiang-tiang sing. No, jangan tiang-tiang kalau kepada orang kafir, menuso sing ingkar dumateng Gusti Allah, ilan nari maring masuk neraka al muabbadati kang selawase ing alaihim yang ing atase ula. Jadi di neraka itu selamanya. Nauzubillah min zalik. Kalau makanya monggo. Makanya kan di bawahnya orang muslim itu munafik, di bawahnya lagi fasik, di bawahnya fasik lagi kafir, yang paling bawah sendiri namanya musyrik. Jadi ada derajatnya juga, muslim tapi jeglong menjadi munafik. Munafiknya nemen, jeglong lagi jadi fasik. Fasik ngaku isi munafik dan fasik KTP-nya ngaku Islam. Tapi kalau sudah kafir memang ada dua ini. Ada yang mengatakan kafir itu bagian dari kategori kualifikasi keislaman seseorang, tetapi selalu ingkar. Ada yang mengatakan kafir ini tidak lagi menjadi orang muslim. Nah, supaya terjadi keharmonian antara orang yang muslim yang muti', orang muslim yang taat, dan orang muslim yang ingkar, maka pernah ada heboh kan
gak usah mengatakan orang yang bukan Islam kafir. Karena apa? Karena mereka sama-sama mustautinin di negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang pendapat seperti itu tempo hari, ya jangan disalahkan. Dan kita juga jangan mentang-mentang kamu tidak Islam, kafir. Nah itu. Jangan, karena tugas kita bukan menghakimi yang lain, tetapi pastabikul khairat, berlomba-lomba untuk taat kepada Gusti Allah. Nah disinilah fungsi negara harus ada untuk menjalin keseimbangan komunitas berkomunikasi. Nah, bahasanya itu. Bagaimana? Karena apa? Karena dalam kehidupan suatu wilayah tidak ada yang agamanya itu homogen, selalu hitro. Saya yakin di Kebonsari banyak juga orang non muslim, ya kan? Bahkan ketika saya awal-awal di Kebonsari tahun 87 88, wilayah Kebonsari ini termasuk wilayah yang akan dikristenkan juga kan, makanya ada gereja di sana. Kenapa dulu ada musola Darussalam, nah, yang sekarang ada Darussalam, itu dulunya kan untuk supaya Gang Darussalam itu tidak katut kepada gereja yang dulu lebih ada di wilayah itu. Tapi sekarang gerejanya masih ada apa enggak? Nah, ketika kita ada beda agama saling mempunyai tempat ibadah, ya jangan saling merusak, tetapi diupayakan jangan sampai ada tempat ibadah non muslim di wilayah umat Islam. Seperti di Jambangan kan akhirnya gagal kan. Jadi sekarang jadi apa? Jadi poliklinik, ingat saya. Itu kan dulu kamu tempat mau dibangun gereja juga di situ. Ya alhamdulillah berkat perjuangan bapak-bapak di Kebonsari yang muslim, akhirnya musola bertebaran kan di gang. Hampir setiap gang ada musola. Dulu ketika masih ada santri di sini, ya yang ngisi di musola-musola itu ya anak pondok, anak santri. Dulu tahun 80 ya sampai atau tahun 90-an. Nah, tapi sekarang ya mudah-mudahan ya tidak gampang memang untuk itu. Ngoten serius nggih ya. Humul khosirun. Jadi orang yang ingkar, nah yang paling berat itu musyrik. Dosa musyrik itu tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, barangkali ada diskusi monggo Pak. Nah, supaya lebih inilah. Nah, jadi kita kan ya. Ya, makanya Pak, kita ini sebetulnya dalam Islam itu kan cukup ketat untuk membangun sistem sosial yang berlandaskan at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sampai-sampai kan ada hadis, seandainya kamu makan enak sementara tetanggamu lapar, maka kamu tidak termasuk umatku kan itu, ya. Walaupun ibadahmu luar biasa. Jadi sebetulnya sistem sosial yang dibangun oleh Islam itu sistem sosial yang sangat ideal sebenarnya. Gak boleh kita ini kan itu ceritanya kan. Nah umat-umat yang lain itu kenapa mengiming-iming kepada keluarga-keluarga yang lemah? Karena apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Kada tuh meh saja. Kalau orang itu fakir itu gampang menjadi kafir. Karena apa? Karena
desain ngapunten Bu nggih, desain dari negara-negara miskin dengan negara-negara kaya itu juga dari dulu itunya itu salah satu ikutan untuk bisa membantu negara berkembang itu juga menitipkan. Nah, itu menitipkan bagaimana negara berkembang itu juga beralih ke keyakinan. Jadi sudah pada taraf strategi global untuk pengkafiran dari pertama orang per orang naik kepada bagaimana antara develop underdevelop dengan negara yang maju. Itu Pak, berat itu memang tantangannya. Nah, oleh karena itu saya berharap kita dari orang-orang muslim ini jangan menumpuk harta untuk diri kita. Karena apa? Karena harta untuk diri kita itu ancaman disiksanya lebih berat daripada kalau harta itu disodakohkan. Ya kemarin saya itu juga itu meliterasi sodakoh ke orang dalam bentuk. Karena apa? Ya itu tadi kadal fakru ayyakuna kufron. Rasul sendiri sudah ya. Makanya ngapunten itu Sayyidina Ali dengan istrinya, pernah dengar nggak cerita ketika beliau menjelang hari raya? Ya, makanan-makanan yang enak justru dibagikan kepada siapa? Kepada jamaahnya yang masih tidak, kan itu sampai nangis. Kalau jangan baca cerita itu tidak nangis, ya itu namanya sentuhan keimanannya perlu dipertanyakan. Sementara Sayyidina Ali dengan istrinya justru memakan roti yang sudah basi, kan itu. Ngoten Pak, itu untuk bisa. Makanya kalau kita lihat contoh para sahabat, contoh Rasul, tidak pernah ada suatu ketika juga gitu, ketika istrinya Sayyidina Fatimah ngidam apel. Kemudian pesan kepada Sayyidina Ali, wahai kakanda, tolong bawakan apel. Ya, kak saya karena betul-betul kepingin mau ngidam itu, kalau gak dituruti kan bisa ngiler anaknya, Bu nggih. Nah, di tengah jalan ada orang yang lebih membutuhkan karena kelaparan, dikekno Pak, dikekno. Begitu itu contoh-contoh seperti. Nah, ini sebetulnya contoh membangun jaring-jaring pengaman sosial. Nah, saya berharap masjid kita ini juga memelopori hal-hal seperti itu bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Itulah sebabnya mengapa UVZ, unit pengumpul zakat ini bukan insidental hanya menjelang hari raya saja bulan puasa. UVZ itu bekerjanya ya terus ya, all day ya, sepanjang hari, sepanjang waktu. Sama juga mudah-mudahan kooperasinya juga begitu. Sebab saya meyakini bisnis yang ada nilai sosialnya cukup tinggi itu melalui kooperasi. Tapi tolong ditoto secara proporsional. Sehingga kalau kebutuhan barang pokok jamaah ini lewat kooperasi, wah kan sudah luar biasa itu. Ya, itu. Ngoten Pak, nggih. Jadi memang itu. Yang kedua memang ayat walantardo angkal Yahud walan Nasoro ini sekarang sudah didesain dalam berbagai metode dan berbagai cara, ya. Ada caranya lewat pendidikan, ada caranya lewat politik, ada caranya lewat ekonomi, ada caranya lewat finansial. Ini sudah komplit untuk bisa membuat walantardo tidak di dalam kata-kata, tetapi di dalam desain yang sudah sistemik. Ya, nah ini yang paling berat ini. Nah, umat Islam belum bisa melawan Pak dalam hal ini, sudah sistemik. Dan saya punya ininya itu, punya tulisan-tulisan yang berhubungan dengan cara apa walantardo angkal Yahud walan Nasoro didesain secara sistemik. Naudzubillah min zalik. Tapi kita yakin ya wal aqibatu lil muttaqin. Selagi kita banyak yang beristighfar, selagi kita banyak yang bersolawat, insya Allah Pak jaminan untuk pengkupuran secara global ini tetap akan dimenangkan oleh Gusti Allah. Ngoten Pak. Saya pikir itu mawon rumiyin nggih. Al-Fatihah.